Yeay, akhirnya kita sampai ke bagian utamanya nih. Saatnya kita kencan dengan perusahaan. Supaya lancar, kita siapin dulu yuk jawaban pertanyaan kita nanti melalui teknik STAR Method. Setelah itu, kita bisa pelajarin juga kira-kira pertanyaan yang akan ditanyakan oleh HR itu apa aja ya. Jangan lupa untuk menyesuaikan jawabannya dengan posisi yang kita lamar. Yuk kita kupas satu-satu. Pertama-tama, mari kita mulai dari metode STAR. STAR Method adalah metode menjawab pertanyaan interview dengan singkat, padat, dan relevan. Metode ini paling baik digunakan saat menjawab pertanyaan behavioral yang berpatokan pada pengalaman atau kejadian di masa lalu yang pernah kita alami atau lakukan. STAR adalah singkatan dari situation atau situasi, task atau tugas, action atau aksi, dan result atau hasil. Kita mulai dari S. Situation. Mulailah dengan menjelaskan situasi dari pengalaman yang ingin kamu ceritakan. Kamu bisa mengambil contoh dari posisimu saat ini atau sebelumnya di pekerjaan atau organisasi atau bahkan kehidupan personal yang relevan dengan pertanyaan dari interviewer. Berikutnya ada T atau task. Setelahnya, lanjutkan dengan menceritakan apa tugas dan tanggung jawab kamu yang perlu kamu lakukan dan selesaikan pada situasi tersebut. Lalu ada A atau action. Berikan detail langkah apa yang akan kamu lakukan untuk menyelesaikan tugas dan tanggung jawab kamu yang kamu ambil pada saat itu. Lalu ada R atau result. Pada akhir jawabanmu, jangan lupa menceritakan bagaimana hasil dari langkah-langkah yang kamu ambil pada situasi tersebut untuk menyelesaikan tugas dan tanggung jawab kamu. Mari beralih ke prakteknya. Pertama-tama, kita perkenalkan dulu nih diri kita ke HR. Kira-kira gini contohnya. Selamat siang, saya Dea. Saat ini saya tinggal di Tangerang Selatan. Usia saya 24 tahun dan saya merupakan ibu dari seorang balita perempuan yang berusia 2 tahun. Saya menyelesaikan studi saya di jurusan Administrasi Bisnis Universitas Indonesia di tahun 2013. Saya telah bekerja sebagai Business Development Profesional selama kurang lebih 8 tahun. Perusahaan tempat saya bekerja saat ini adalah sebuah perusahaan otomotif milik asing, di mana saya bertanggung jawab untuk mengembangkan bisnis kami di seluruh wilayah Jawa, Bali, dan Sumatera. Saya sangat tertarik untuk bergabung dengan perusahaan Anda, karena saya yakin tidak hanya mampu mengembangkan karir dan skill set saya di sini, tapi juga bisa membangun bisnis perusahaan ini dengan lebih baik ke depannya, berdasarkan pengalaman yang telah saya miliki. Oke, itu dia metode STAR. Sekarang, yuk coba kita simak gimana cara menggunakannya saat interview. Berikut adalah contoh pertanyaan yang bisa kamu jawab dengan metode STAR. Ceritakan pengalaman kamu saat kamu berada dalam banyak tekanan dan tugas pekerjaan, dan bagaimana kamu menyikapinya. Contoh jawaban dengan menggunakan metode STAR adalah S. Situation. Pada pekerjaan saya sebelumnya sebagai account eksekutif, rekan kerja saya mengundurkan diri tepat setelah menandatangani kontrak proyek terbesar yang pernah kami miliki dengan sebuah klien baru. T atau task. Walau saya telah memegang banyak sekali account, saya juga kemudian dilimpahkan tanggung jawab untuk menangani klien baru tersebut. Saya paham bahwa ada resiko yang besar jika sampai kami kehilangan kontrak dengan klien tersebut, di mana perusahaan kami tidak akan mampu mencapai target tahunan kami. E. Action. Pertama-tama, saya mengambil waktu untuk mengurangi rasa stres dan mencerahkan pikiran. Lalu, dengan hati-hati saya evaluasi dan susun ulang kembali daftar tugas saya berdasarkan level urgensi dan kepentingan untuk memastikan saya mampu mengelola semua tugas dan menangani semua klien saya. Kadang, saya juga perlu mengambil jam lembur ketika diperlukan. Hal itu saya lakukan sampai proyek selesai. R. Result. Semua klien yang saya pegang, terlebih klien terbesar kami tersebut, sangat puas dengan dedikasi saya menangani proyek yang diberikan. Begitu juga dengan hasil keseluruhan proyek tersebut. Bahkan, klien yang dimaksud kemudian memberikan perusahaan kami kontrak baru dengan nilai yang jauh lebih besar. Berikut adalah beberapa contoh pertanyaan dari interviewer. Ceritakan pengalaman kamu dalam menghadapi situasi dan masalah yang sulit dalam pekerjaan kamu. Bagaimana kamu menyelesaikannya? Pernahkah kamu diharuskan mengambil keputusan yang berat atau tidak biasa? Bagaimana kamu melakukannya?
Ceritakan salah satu kesalahan yang mungkin pernah kamu lakukan. Bagaimana kamu mengatasinya? Jelaskan situasi di mana kamu menggunakan data atau logik dalam membuat sebuah rekomendasi. Ceritakan pengalaman kamu ketika kamu tidak setuju dengan keputusan atasanmu. Bagaimana kamu menyelesaikan ketidakcocokan tersebut? Ceritakan pengalaman kamu ketika harus bekerja dengan divisi atau departemen lain untuk menyelesaikan sebuah proyek. Ceritakan pengalaman kegagalanmu dan pelajaran apa yang kamu ambil dari situ. Nah, kalau yang ini adalah beberapa contoh pertanyaan yang bisa kamu tanyakan kepada interviewer. Apa yang biasanya perlu dilakukan dalam 3 bulan pertama? Adakah target tertentu yang harus diselesaikan? Adakah kesempatan untuk diberikan training dan program pengembangan diri di perusahaan dan posisi ini? Apa yang ingin perusahaan capai dalam 5 tahun ke depan? Bagaimana jam dan tempat kerja di perusahaan ini diatur? Work from home, work from office, atau hybrid? Saya ingin tahu tentang culture perusahaan ini lebih lanjut. Apa yang paling Anda sukai tentang bekerja di perusahaan ini? Wah, nggak kerasa ya, kita udah sampai di akhir kelas kunci sukses lolos interview. Kita udah belajar banyak tentang interview atau kencan pertama kita dengan calon perusahaan yang kita tuju. Interview memang salah satu bagian paling krusial. Interview jugalah yang menentukan apakah kita akan lanjut ke tahap selanjutnya atau tidak. Banyak orang bilang interview adalah tahap yang paling sulit. Tapi balik lagi, sesuai yang udah pernah saya bahas sebelumnya, sebenarnya itu semua tergantung bagaimana kita menyikapinya. Perihal interview itu terasa sulit atau dapat dilalui dengan mudah, semua tergantung persiapan kita. Apakah kita sudah melakukan semua persiapan yang dibutuhkan atau belum? Selain itu, kita juga harus memperkuat motivasi diri dan niat kita. Karena perkembangan terbaik itu dimulai dari diri sendiri. Tetap semangat dalam mengembangkan karir kamu ya. Sampai jumpa di kelas saya yang lainnya. Teman sekelas,